Selamat pagi anak-anak kami. Semangat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Kembali berjumpa bersama dengan Bapak dalam pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita pelajari di pagi hari ini yaitu mengenal komputer lebih dekat. Standar kompetensi di dalam pelajaran teknologi informatika kali ini dalam materi mengenal komputer lebih dekat yaitu yang pertama, mengidentifikasi elemen siklus pemrosesan informasi. Yang kedua, mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan beserta fungsi. Setelah pertemuan ini diharapkan siswa mampu menjelaskan siklus pemrosesan informasi dan mampu menyebutkan nama-nama perangkat keras yang ada pada sebuah komputer beserta fungsinya masing-masing. Yang pertama, kita akan mengetahui apa sih yang dimaksudkan dengan komputer. Yang pertama, definisi komputer. Menurut Blismer di tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Kemudian di tahun yang sama, tahun 1985, oleh Sanders mengatakan komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi. Kemudian siklus yang ada pada komputer. Ada input, output, low, proses CPU, dan storage. Input atau input device adalah alat yang digunakan untuk menerima inputan dari luar. Inputan bisa berupa data ataupun perintah. Alat input antara lain meliputi papan ketik atau keyboard, pointing device atau mouse, like pen, scanner atau MICR, sensor atau digitizing kamera, dan voice recognition atau mikrofon. Kemudian ada yang dibilang output device atau output merupakan hasil dari pengolahan data masukan dari input. Output dari pengolahan tersebut antara lain berupa tulisan, ada huruf, angka, dan simbol, image, ada gambar atau grafik, suara, ada musik dan lagu. Untuk output berupa tulisan dan image, hasil bisa ditampilkan ke layar monitor atau dicetak dengan printer. Sedangkan sound hasil ditampilkan oleh speaker. Kemudian ada low atau port, berfungsi untuk menghubungkan perangkat input dan output dengan CPU. Jenis port yang ada pada komputer antara lain port paralel, port serial, port AT atau PS2, USB port, port VGA, dan port audio. Kemudian CPU atau Central Processing Unit. Nah, alat utama pada bagian proses atau dalam komputer adalah CPU. CPU merupakan tempat pemrosesan data atau perintah yang dimasukkan dari input dan kemudian informasi yang dihasilkan dikeluarkan atau ditampilkan ke alat output.
CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu Control Unit atau CU dan Arithmetic and Logic Unit atau ALU. CU bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, sedangkan ALU bertugas melakukan semua perhitungan aritmatika sesuai dengan instruksi program. Kemudian ada media storage atau media penyimpanan, adalah perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Hampir semua media penyimpanan pada dasarnya berbentuk disk atau piringan. Media penyimpanan utama sebuah komputer adalah hard disk. Di sinilah data dan program aplikasi atau software disimpan. Di samping hard disk media penyimpanan, yang lainnya adalah disket dan CD. Kita masuk dalam materi hardware. Nah, hardware dalam sebuah komputer ini ada keyboard, mouse, scanner, monitor, printer, motherboard, prosesor, memori, VGA card, sound card, hard disk, floppy drive, CD-ROM, dan power supply. Kita mulai dari keyboard. Setelah mouse ada scanner. Setelah scanner ada monitor. Setelah monitor ada printer. Setelah printer ada motherboard. Nah, ini nih motherboard ya dalam komputer. Nah, setelah motherboard ada prosesor. Nah, sekarang dalam dunia komputer, ini dua prosesor utama yang sering bersaing ya di pasar global internasional, ada AMD dan ada Intel ya. Kemudian setelah prosesor ada memori ya.
Setelah memori ada VGA card. Ini yang dinamakan dengan VGA card. Kemudian setelah VGA card ada sound card. Nih ya, sound card. Ini sound card yang ada pada sebuah komputer. Setelah sound card ada hard disk. Nah, ini hard disk ya, atau penyimpanan dalam sebuah komputer. Ya, kalau sekarang penyimpanan itu sudah banyak. Media penyimpanan dulu masih ada disket dan CD. Sekarang sudah ada flash disk. Nah, ini media penyimpanan dalam sebuah komputer atau orang sering bilang hard disk. Setelah hard disk ada yang dinamakan dengan floppy drive. Kemudian setelah floppy drive ada yang dibilang CD-ROM ya, dalam sebuah komputer ini ya. Tapi kalau sekarang kalau kita lihat di laptop yang baru itu tidak ada lagi CD-ROM ya. Sudah semakin maju teknologi, semakin praktis juga di dalam penggunaan komputer atau maupun laptop. Setelah CD-ROM ada yang terakhir power supply. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, demikianlah pertemuan kita di pagi hari ini dalam pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di materi-materi selanjutnya. Salam sehat dan semangat pagi. Sampai jumpa lagi.